semakin besar kita tirakat, semakin kita berani melepas, maka uang itu yang akan mendatangi kita. Terakhir, sampean kan sudah tahu kekuatan melepaskan. Kemarin sudah saya jelaskan, melepaskan bil ilmi, bil amal, itu akan melahirkan satu hal yang bertumbuh, berkembang, ya, manfaat, lestari. Dan itu akan sampean rasakan. Jangan berpikir nominalnya sekarang. Wes ta, sampean percaya, rasakan, pasti akan terjadi. Nah, seperti Kak Suwandi ini. Dan sampean kabeh yang sudah tanam emas, itu akan berkembang, bertumbuh. Nah, mentalitas telaten itu kalau sudah menyatu dalam diri sampean, sampean mengeluarkan, melepas seolah-olah sampean gak kilangan, gak gelo, gak apa, itu nanti besar sendiri. Karena kita itu melepas dengan ono ilmune, ono tirakate, ono lakune, akan besar. Ya, coba kalau itu langsung dipakai seperti umumnya orang, ya akan butuh, akan sambat. Suatu saat Pajero, Fortuner, Innova di mata Kak Suwandi akan begitu enteng. Loh. Tapi kalau nanti dilihat orang, satu kemewahan. Kalau kita menganggap itu enteng, itu buah hasil dari tirakat dan pelepasan. Makanya kemarin saya ngomong seperti ini. Semakin besar kita tirakat, semakin kita berani melepas, maka uang itu yang akan mendatangi kita. Wes, itu serumusan panjang. Itu kata-kata itu gak asal-asalan. Jadi kekayaan itu dilihat dari seberapa besar, seberapa kuat, seberapa berani kita tirakat dan melepas. Kalau kita tirakatnya kendel, berani, melepas juga ya berani, maka pada akhirnya akan yang datang kepada kita juga akan besar. Kak Suwandi ini secara bertahap itu telah merasakan. Melepas sak mene, dadine sak mono, melepas sak mene, dadine sak mono, melepas semakin besar, dadine sak mono. Itu buah apa? Padahal itu belum setahun. Buah apa? Buah ngaji, buah ilmu, buah laku, buah tirakat. Coba bayangkan seandainya itu menyatu dalam hidup sampean 7 tahun atau 14 tahun atau sudah menyatu jadi kesadaran diri sampean. Alangkah rendahnya dunia, Kak Suwandi. Kalau bisa bayang namanya itu. Alangkah seandainya batin sampean sudah bisa bisa mengendalikan. Orang kaya tadi adalah orang yang bisa mempunyai kendali atas dirinya sendiri. Yakin besar akan yang akan peroleh. Dan tidak hanya manfaatnya, tidak hanya untuk sampean, akan bermanfaat untuk orang lain. Lepas. Ini dengan ilmu, tapi jangan sekali-kali melepas tirakat, melepas dengan tanpa ilmu, dengan tanpa laku. Mesti akan bangkrut, mesti akan hilang. Makanya saya itu kadang ngomong karo sampean, banyak hari ini orang itu sebenarnya yang minta tolong untuk digerakkan, untuk didaya gunakan. Saya tidak mau. Saya tidak mau kalau tidak didasari ilmu, tidak didasari laku. Karena kalau orang merasakan hasil tanpa susah, tanpa jungkir balik, tanpa belajar, tanpa ngelmoni, itu nanti dia akan cenderung kalah dengan nafsunya. Dia cenderung tidak bisa menjadi kendali atas diri. Dia hanya bisa merasakan fasilitas enaknya kok. Yes,
gak lapo-lapo yang ini, gak lapo-lapo yang ini, akhirnya arahnya akan tidak tepat. Beda dengan orang yang secara bertahap melepas itu, diajari ilmu, diajari laku, diajari tirakate, dia akan bisa memahami, terus bisa merasakan setiap fase-fase. Iya dah loh, setingkat-setingkat akan bisa merasakan. Kalau ada perubahan setingkat-setingkat, dia itu tidak gusar, tidak terongono, tidak kemerungsung, karena prosesnya panjang, step by step, step by step. Nah setelah ini, maka arah sampai harus seperti itu. Saya selalu menyampaikan pada sampean, saya mengajari sampean itu ilmu dan juga membimbing sampean. Jangan malu-malu kalau sampean ada sesuatu, tanya bimbingan. Biar apa yang sampean punya, sampean miliki itu ono arai, ono basiki ilmu, ono pondasi sing jelas. Biar manfaatnya lebih besar. Misalnya tak udah mari panen ndopo. Oh sini tak kok enake iki dapakno Pak, enake lapo, tak sahuri bareng ngono, Kak Suwandi bareng ngono. Itu saya saya menyiapkan diri saya seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk tanya dan minta bimbingan. Jadi kalau saya dalam rangka ini, saya bisa membebaskan diri saya dari penilaian orang. Karena saya sudah melampaui fase-fase seperti itu. Orang akan percaya, enake Pak Alang didelei duit, anggapnya kenaan Pak. Kadang-kadang uang itu tidak saya gunakan. Kadang-kadang uang itu malah saya gunakan untuk membantu orang lain tanpa saya tarik apa-apa. Karena tujuan saya sudah bukan seperti itu lagi, bukan mencari keuntungan lagi. Tujuan saya itu mengajarkan, membimbing orang bila perlu negeni sak sembarangi, yang ngulangi ilmu, ya bimbing, ya bila perlu, ya bantu secara finansial. Jadi, tapi kalau sampai menyerahkan uang atau melepas sesuatu dengan tanpa ilmu, dengan tanpa laku, dengan tanpa proses tirakat dan pelepasan, itu susah, yakin susah. Orang akan cenderung kalah dengan nafsunya. Sampai titip apalagi usaha saya ini gak menentu. Banyak juga di lain kesempatan itu banyak orang-orang pengusaha yang minta bantuan saya. Pengen nilai duit, pengen apa. Tapi hanya orang-orang tertentu yang biasa saya kasih. Karena saya lihat dulu mentalitasnya, kondisi batinnya itu kan sedikit banyak, kalau tahu ya saya lepaskan. Karena orang itu kalau enggak dari bawah itu susah, megang uang itu susah. Orang duit gedung itu terus nafsu nih segitu. Akhirnya pola, akhirnya itu iso stabil 1 bulan 2 bulan rutin. Itu mulai telat tanggale, mulai telat hilang sampai seperti itu. Tapi kalau melepas pada sesuatu orang yang pernah tirakat, laku, singelmoniku, terus menjaga kepercayaan dan sudah tidak butuh dengan itu, insya Allah itu bisa sebagai teman Anda untuk sama-sama membangun kekuatan finansial. Dan apa yang sampai lakukan itu sebagai latihan, tahapan. Sampai ngangsur itu kan sebenarnya sama dengan membangun diri sampai sendiri untuk bertanggung jawab, untuk bisa mengelola uang, untuk bisa jujur, untuk bisa tepat waktu. Kalau sampai itu sudah bisa, berarti sampai terisi mental yang baik.